Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ikomang Wiratama. Saya dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek pada Prodi Manajemen Informatika Politeknik Negeri Bali. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu tentang pemrograman berorientasi objek dengan kode MKB 23232. Deskripsi mata kuliah pemrograman berorientasi objek yaitu mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep dasar pada Object Oriented Programming atau OOP seperti kelas dan objek, encapsulation, inheritance, polymorphism, inheritance, interface, dan abstract class. Secara spesifik, konsep-konsep tersebut akan dipelajari dengan bantuan bahasa pemrograman Java yang diimplementasikan pada contoh aplikasi. Selain konsep-konsep dasar OOP, mahasiswa juga akan menerjemahkan UML, terutama kelas diagram ke dalam bahasa pemrograman Java. Sistem perkuliahan dilakukan secara tatap muka berupa ceramah, diskusi, tanya jawab interaktif, dan demonstrasi coding. Sistem penilaian terbagi menjadi 5 kategori, yaitu bobot tugas 30%, kuis sebanyak 10%, UTS sebanyak 20%, UAS 30%, dan partisipasi mahasiswa sebanyak 10%. Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini antara lain, yang pertama, mampu memahami paradigma pemrograman berorientasi objek. Mahasiswa mengenal dan memahami Java secara umum. Yang kedua, mengenal dasar-dasar pemrograman Java. Yang ketiga, mampu memahami UML kelas diagram dan menerjemahkan simbol kelas diagram ke dalam bahasa pemrograman Java. Yang keempat, memahami dan mampu mengimplementasikan Object Oriented Programming ke dalam bahasa pemrograman Java. Yang kelima, mampu menggunakan exception handling dalam bahasa pemrograman Java. Bahan kajian dalam mata kuliah ini antara lain, yang pertama, pengantar OOP, kedua, bahasa pemrograman Java, ketiga, algoritma dasar pemrograman pada Java, yang keempat, simbol UML kelas diagram, yang kelima, konsep dan implementasi OOP menggunakan bahasa pemrograman Java, dan yang keenam, exception handling. Berikut akan dilanjutkan dengan video pengajarannya. Oke, selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya kalian semuanya? Ada yang kehujanan tadi? Aman? Oke, sudah pada sarapan belum? Oke, sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, kita awali dulu dengan doa ya, supaya mata kuliah ini berjalan dengan lancar dan kalian bisa mendapatkan pemahaman sebagaimana yang saya harapkan. Oke, berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Ya, sebelum kita mulai ke pembahasan Object Oriented Programming di pertemuan ketiga, kita coba review sedikit materi kita sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat di minggu kemarin kita belajar tentang apa? Oke, silakan. Itu minggu kemarin itu review kembali. Yang pertama itu kita udah belajar operator, tipe data sama variabel, OOP-nya. Untuk operator itu ada aritmatika, itu contohnya kayak kurang bagi tambah kali. Terus kemudian ada comparison operator, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tidak sama dengan atau sama dengan. Terus yang terakhir ada logical operator, ada AND dan OR. Oke, terima kasih. Mungkin sudah tepat sekali jawabannya. Saya tambahkan sedikit saja. Mungkin untuk logical operator selain AND dan OR ada XOR juga ya, dan negasi atau not. Oke, kemudian ada tentang tipe data juga tadi. Mungkin ada yang masih ingat tipe data apa saja sih yang ada di bahasa pemrograman Java ini? Mungkin ada? Silakan. Untuk tipe datanya saya nyebutin 3 aja Pak. Itu ya. Ada integer, varchar, sama string Pak. Oke, terima kasih Wisnu. Ya, jadi itu materi kita tentang di pertemuan minggu lalu ya. Kita belajar tentang operator dan juga tentang tipe data.
Mungkin ada sedikit juga tentang variabel tadi ya. Variabel itu ada yang masih ingat variabel itu apa? Ya, mungkin kita review lagi ya. Untuk variabel itu adalah sebuah pengenal bagi sesuatu yang ada di dalam bahasa pemrograman Java. Sesuatu itu bisa berupa tipe data, bisa berupa kelas, biasanya disebut dengan identifier. Nah, nilai variabelnya itu bisa diubah ketika sebuah variabel akan diinputkan nilainya oleh user, itu nilainya bakalan berubah sesuai dengan inputan user. Dan untuk bisa digunakan, sebuah variabel itu harus dideklarasikan terlebih dahulu. Dia bertipe apa? Misalkan integer, ya dia hanya bisa diisi angka. Jika dia bertipe string, dia bisa diisi angka, huruf, dan simbol. Oke, terima kasih. Mungkin itu untuk yang sedikit review ya tentang pertemuan kita yang sebelumnya. Di pertemuan ketiga kali ini, kita akan belajar tentang control flow. Mungkin ada yang tahu dari bahasanya, control flow itu kira-kira apa? Mengatur arus. Jadi kalau dari bahasanya, control itu berarti mengatur, flow itu berarti arus. Jadi di sini control flow berarti mengatur arus atau mengatur aliran. Dalam hal ini, kita akan mengatur bagaimana aliran jalannya program kita atau aplikasi kita. Baris-baris kode mana saja yang akan dilaksanakan, mana yang tidak dilaksanakan, atau mana yang perlu diulangi berkali-kali sampai dengan suatu kondisi terpenuhi. Jadi akan diatur oleh si control flow ini. Nah, control flow di sini memiliki dua hal yang akan kita pelajari di sini, yaitu percabangan atau pemilihan dan juga tentang pengulangan. Nah, jadi setelah kita belajar tentang materi ini di hari ini, saya harap kalian bisa memahami dan juga bisa mengimplementasikan bagaimana sih percabangan atau pemilihan itu dalam bahasa pemrograman Java. Dalam codingnya nanti setelah diimplementasikan itu akan bentuknya seperti apa, kalian bisa membuat kodenya sendiri. Begitu juga dengan pengulangan. Kalian bisa memahami konsep-konsep pengulangan apa saja yang ada di Java, kemudian bagaimana penggunaannya, kapan digunakan, dan juga bagaimana implementasinya dalam bentuk kode program di bahasa pemrograman Java kita nanti. Nah, decision yang paling umum dan sering kita gunakan dalam sebagian besar kode program itu adalah statement if. Nah, implementasi dari if ini digunakan untuk bisa digunakan pada satu kondisi ataupun lebih dari satu kondisi. Kalau lebih dari satu kondisi, kita perlu operator di dalamnya. Misalkan jika ada dua kondisi dalam statement if, dua-duanya harus bernilai benar, baru dia melakukan eksekusi. Maka dia akan menggunakan operator and di dalamnya. Karena harus dua-duanya benar. Kalau salah satu saja sudah benar, maka dia akan dieksekusi, maka kita bisa pakai or di dalamnya. Contohnya seperti itu. Selain itu, percabangan if juga bisa memiliki cabang-cabang lainnya. Kalau hanya satu kondisi, kita bisa pakai satu if. Kalau misalkan dia memiliki kondisi lagi di dalamnya, itu kita bisa taruh if lagi di dalamnya, atau if bersarang. Atau jika ada beberapa kondisi, jika ini tidak terpenuhi, maka kita akan mengecek kondisi yang lain. Jika belum terpenuhi, kita mengecek kondisi yang lainnya lagi, maka kita bisa melakukan else if pada kondisi if ini. Nah, yang pertama kita bahas tentang if dengan satu kondisi. Struktur programnya kira-kira seperti ini. Dia hanya terdiri dari satu kondisi di sini ya. If kondisi, kemudian dilanjutkan oleh statement. Nah, di dalam statement itu kita bisa melakukan beberapa statement atau proses yang dijalankan ketika kondisi if itu bernilai benar. Jadi, misalkan statement pertama, statement kedua, dan seterusnya. Atau hanya satu statement juga tidak apa-apa. Gambarnya kira-kira seperti ini. Yang pertama kita mulai, kemudian masuk ke dalam kondisi. Dia mengecek kondisinya seperti apa. Kondisinya terpenuhi atau tidak. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan melewati proses yang ada di sini. Dan tidak melakukan apa-apa. Itu kita gunakan ketika kita hanya akan menjalankan sesuatu jika kondisinya benar. Jika tidak benar, maka tidak melakukan apapun. Itu kondisi yang pertama ya. Yang kedua adalah
if dengan dua kondisi. Misalkan kondisi yang dicek itu kita taruh pada bagian if di sini. If kondisi, jika statementnya benar, maka dia akan menjalankan apa yang ada di kondisi tersebut. Nah, jika itu tidak bernilai benar, apa yang akan dilakukan? Kalau kita mau menempatkan suatu proses di sana atau statement, maka kita bisa menambahkan else. Nah, statement yang ada di dalam else itu akan dieksekusi ketika kondisi yang ada di dalam if itu tidak bernilai benar. Sebuah else itu bisa kita kasih kondisi lagi. Jadi kalau yang sebelumnya kan else itu hanya menampung segala hal yang akan dilaksanakan ketika kondisi dalam if tidak terpenuhi. Tapi kalau misalkan kita mau menempatkan kondisi kedua, jika kondisi yang pertama tidak terpenuhi, kita akan ngecek apakah dia memenuhi kondisi kedua atau tidak. Maka kita bisa menambahkan if setelah else. Jadi di sini jadinya else if. If kondisi pertama, jika terpenuhi dia akan menjalankan sebuah statement atau proses. Kemudian jika kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan mengecek kondisi yang ada di dalam if yang kedua atau yang ada di bagian sini. Else if kondisi kedua. Jika dia tidak terpenuhi juga, barulah dia akan dijalankan oleh statement yang ada pada bagian else yang terakhir. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Pada statement switch akan ada sebuah ekspresi. Ekspresi itu bisa berupa integer, byte, dan tipe data lainnya. Oke? Nah, itu untuk kondisi atau percabangan. Mungkin ada pertanyaan tentang kondisi percabangan? Ya, silakan. Jadi, Pak, izin bertanya, untuk kondisi if biasanya dipakai kapan, sama untuk kondisi switch case itu biasanya dipakai kapan, Pak? Oke. Bagus sekali pertanyaannya. Statement if atau if else itu akan kita gunakan ketika kondisi yang diperlukan itu adalah sebuah kondisi yang bernilai true atau false, atau kondisi itu outputnya adalah boolean. Sedangkan switch case itu ketika ekspresi yang digunakan itu berupa variabel, sebuah nilai. Jika ekspresinya itu misalkan ada beberapa pilihan gitu. User menginputkan sebuah pilihan. Nah, salah satu pilihan itu akan menentukan case mana yang akan dijalankan. Nah, inputnya itu kan berupa nilai. Misalkan nilai 1, 2, 3 dan seterusnya. Jika user menginputkan nilai 1, maka dia akan menjalankan case pertama. Jika dia bernilai 2, maka dia akan menjalankan case kedua, seperti itu misalkan. Jadi, jika dia true false outputnya, maka dia kondisinya, maka kita harus gunakan if else. Jika nilainya sebuah fix nilai atau nilai sebuah nilai, maka dia akan menggunakan sebuah switch case. Bisa dipahami mungkin? Terima kasih. Mungkin kita lanjut saja dulu ya ke materi berikutnya, yaitu tentang pengulangan. Ada beberapa jenis pengulangan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah struktur for. Nah, struktur for ini digunakan ketika kita mengulang sesuatu yang biasanya sudah diketahui secara pasti berapa kali dia bakal ngulang di awal aplikasi itu dijalankan. Misalkan bisa saja berupa inputan user mau melakukan perulangan sebanyak 10 kali gitu misalkan. Maka dia akan mengulang sebanyak 10 kali. Atau nanti bisa juga kita ambil dari database. Kita mau ngambil seluruh data dan menampilkan seluruh data. Nah, maka perulangan for itu akan mengulang sebanyak jumlah data yang ada di database. Jadi pasti gitu jumlahnya. Berapa kalinya. Kemudian dia harus memiliki kondisi untuk keluar dari perulangan. Yang kedua. Yang ketiga, dia memiliki iterasi. Biasanya perulangan for itu pakai simbol i. I itu melambangkan iterasi. Nah, iterasi ini bisa kita lakukan, bisa kita tambahkan nilainya atau kita kurangi nilainya sampai dia ketemu kondisi false nantinya. Kalau kita tambahkan nilainya itu namanya increment. Kalau kita kurangkan nilainya itu namanya decrement. Oke, struktur perulangan for kira-kira seperti ini secara umum ya. Pertama, kalau kalian belajar codingnya, nanti yang pertama ada x sama dengan 0. Di sini biasanya sih pakai i ya.
I sama dengan 0, kemudian ada kondisi. Nah, kondisi inilah yang seharusnya sudah diketahui secara pasti. Dia bakal ngulang berapa kali sih? Gitu. Kalau di dalam kasus ini dia akan mengulang sebanyak 10 kali, karena dimulai dari 0 dan berakhir sebelum 10. Jadi dia akan berakhir pada saat nilai X sama dengan 9. Nah, jika selama nilai X itu masih kurang dari 10, maka dia akan menjalankan sebuah proses atau task atau statement atau apapun. Di sini dia akan menjalankan sebuah proses, kemudian dia akan melakukan increment pada nilai X, atau pada contoh kasus nanti kita bakal pakai I sebagai increment. Kemudian proses ini akan terus berulang sampai dengan nilai X itu bernilai 10. Ketika nilainya sudah 10, dia tidak akan menjalankan task ini lagi. Dia akan bernilai false, karena di sini kurang dari. Dia akan mengakhiri perulangannya. Nah, perulangan for itu terbagi atas 3 bagian, selalu 3 bagian. For, yang pertama adalah inisialisasi. Inisialisasi itu kita deklarasikan dulu variabel yang akan digunakan sebagai pembatas atau sebagai yang akan kita cek kondisinya, apakah nilai dari variabel itu masih true atau false, masih sesuai dengan kondisi yang diharapkan atau sudah di luar dari kondisi yang diharapkan. Yang ketiga adalah iterasi. Di sini kita bisa pakai increment ataupun decrement. Nah, di dalam setelah itu akan ada bracket ya. Bracket ini akan menjadi tanda statement-statement yang dijalankan ketika kondisi for ini bernilai true. Bracket buka. Nah, dia perulangan for ini akan menjalankan seluruh statement sampai dia ketemu dengan bracket tutup. Jadi seluruh statement akan dijalankan sampai dengan dia ketemu dengan bracket tutupnya. Atau kurung kurawal kalau kita biasanya bilang. Setelah ketemu bracket tutup, dia akan mengulangi seluruh proses yang ada di dalamnya sampai dengan kondisinya bernilai false. Nah, untuk perulangan yang kedua adalah perulangan while. Perulangan while ini adalah jenis perulangan yang mendefinisikan kondisi di awal blok. Jadi artinya sebelum dia melakukan perulangan, kita harus definisikan dulu kondisinya. Kondisinya nanti bernilai true atau bernilai false. Dia akan ngecek kondisinya dulu, baru dia akan menjalankan seluruh statement atau proses yang ada di dalam perulangan tersebut. Secara umum strukturnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama ada inisialisasi, kemudian pengecekan kondisi pada while, kemudian di dalamnya akan ada seluruh hal yang akan dijalankan ketika while itu kondisinya masih bernilai true. Sama juga dengan for, dia memiliki bracket buka dan bracket tutup untuk menandakan bagian mana saja yang akan terus diulangi sampai dengan kondisi while itu bernilai false. Kemudian yang ketiga ada struktur do while. Bukan dual ya, tapi do while. Nah, struktur do while ini adalah jenis perulangan yang mirip banget dengan struktur while. Hanya saja kondisinya ditempatkan di akhir dari blok. Jadi kalau while itu di awal blok, kalau do while itu di akhir blok. Secara umum strukturnya seperti ini. Jadi kita tetap inisialisasi dulu kondisi yang akan kita cek nantinya. Kemudian do, nah setelah do itu ada bracket buka, akan ada statement yang akan diulangi setiap kali dia belum bernilai false. Kemudian terakhir baru akan menemukan kondisi false-nya seperti apa, dia akan keluar dari perulangan tersebut. Nah, secara umum do while akan bisa kita lihat di sebelah kiri, sedangkan while ada di sebelah kanan. Nah, kemudian yang keempat ada pengulangan bersarang. Istilahnya nested loop ya. Nested loop itu digunakan ketika kita memerlukan perulangan yang akan diulangi lagi, perulangan yang terjadi di dalam sebuah perulangan yang lain. Biasanya digunakan pada struktur perulangan for. Contohnya polanya seperti ini. Yang pertama sama seperti biasa, inisialisasi dulu,
kemudian dia mengecek kondisi pertama. Jika kondisi pertama bernilai true, dia ngecek lagi kondisi kedua. Jika bernilai true, dia menjalankan sebuah statement. Kemudian ada increment atau decrement ya. Kemudian dia ngecek lagi kondisi kedua. Perulangan yang di dalam ini bakal diulangin terus sampai dia bernilai false. Setelah itu dia bakal ngecek lagi ke kondisi yang pertama. Jika masih bernilai true, dia bakal ngulangin lagi seluruh yang ada di perulangan yang di dalam. Jadi perulangan yang dalam itu bakal terus dilakukan. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk perulangan? Siapa? Silakan. Izin bertanya Pak, kira-kira apa sih perbedaan while dan do while? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perbedaan mendasarnya adalah ketika kondisinya sama-sama false, perulangan while itu tidak akan menjalankan statement apapun yang ada di dalamnya. Sedangkan perulangan do while, dia bakal menjalankan statement itu minimal sekali. Jadi ketika kita memerlukan ketika kita memerlukan kondisi statement yang akan dijalankan minimal sekali, meskipun kondisinya itu salah, maka kita bisa gunakan do while. Ketika kita mau mengecek kondisi dulu, jadi tidak akan melakukan apapun ketika kondisi itu salah, maka kita pakai while do. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, saya ada sebuah contoh kasus seperti ini. Misalkan user itu, ini kasus konversi nilai. Anggaplah kalian sebagai user. User itu diminta untuk masukkan sebuah nilai. Nilainya 0 sampai 100. Nah, bagaimana caranya kita membuat sebuah aplikasi sederhana yang bisa menampilkan konversi nilainya dari nilai angka menjadi nilai huruf dengan kriteria jika nilainya 0 sampai 30 nilainya E, nilai 31 sampai 50 nilainya D, 51 sampai 70 nilainya C, dan seterusnya. Kira-kira konsep apa yang bakal digunakan untuk memecahkan permasalahan ini? Baik, silakan ya. Baik, untuk studi kasus itu untuk menentukan nilai, konversi nilai itu mungkin bisa menggunakan kondisi if else Pak untuk menentukannya. Baik, jawaban yang tepat sekali. Di sini kita bakal menggunakan kondisi if else ya. Kita memerlukan beberapa if di sini, beberapa if dan else. Kita bisa saja menggunakan dua kondisi ataupun satu kondisi. Dua kondisi misalkan untuk sebuah rentang ya. Jika kita masukkan kondisi yang pertama. Jika nilainya 0 sampai 30, berarti if nilai lebih dari 0, n dan nilai kurang dari 31, maka nilainya E. Berarti di situ akan ada dua kondisi. Atau kita bisa juga menggunakan satu kondisi saja. Karena jika nilainya itu kurang dari 31, maka dia pasti bernilai E. Oke, dalam struktur program percabangan konversi nilai tadi bisa dilihat dalam slide ini. Tapi di sini ada sedikit kesalahan. Ketika nilainya diinput lebih dari 31 atau ketika nilainya itu diinput berapapun lebih dari 31, dia nilainya tetap E. Nilai apapun yang diinput, selama dia lebih dari 31 nilainya akan tetap E. Kira-kira apa yang salah dari kode program ini? Kan ada yang bisa menjawab? Kan Wisnu? Baik Pak, itu untuk studi kasusnya itu kesalahannya itu di bagian kondisinya Pak, yang dimana itu kondisinya seharusnya kan nilainya kurang dari 31 untuk mendapatkan nilai E, tapi di situ nilainya lebih dari 31. Jadi ketika kita menginputkan nilai berapapun lebih dari 31 itu hasilnya dapat grade-nya itu nilainya E Pak. Baik, tepat sekali. Jadi yang salah di sini adalah kondisi ya, kondisi yang ada di dalam if. Seharusnya nilai E itu akan didapatkan ketika nilainya itu kurang dari 31. Sedangkan di sini saya menuliskan bahwa nilainya itu ketika nilainya lebih dari 31 maka dia bernilai E. Maka berapapun nilainya, ketika dia lebih dari 31 dia akan tetap dinilai E. Mungkin kalian harus mengingat atau memperhatikan bagian kondisi-kondisi tersebut agar nantinya tidak terjebak pada kesalahan seperti contoh berikut ini ya. Baik, untuk contoh kasus yang kedua.
Misalkan di sini kita bakal menghitung ada berapa angka genap. Di sini angka ganjil ya. Ada berapa angka ganjil dalam sebuah deret angka mulai dari 0 sampai nilai yang diinputkan oleh user. Kira-kira konsep apa yang harus dimiliki oleh kode program kita untuk membuat sebuah aplikasi sederhana seperti ini? Mungkin ada yang tahu? Baik, silakan. Mungkin kalau dari perspektif saya kan belum terlalu gini untuk codingan Pak. Mungkin untuk cara nyari angka ganjil dari 0 dari penjelasan Bapak tadi mungkin bisa pakai percabangan for Pak. Baik, tepat sekali. Tapi mungkin saya koreksi sedikit, itu for itu perulangan ya. Jadi kita bakal menggunakan perulangan for. Tapi di dalam perulangan for itu akan ada sebuah kondisi percabangan yang akan melakukan sesuatu jika kondisinya benar. Nah, di sini kita harus melakukan perulangan sebanyak angka mulai dari 0 sampai dengan angka yang diinputkan oleh user. Kita akan counter terus sampai nilainya sesuai dengan yang diinputkan oleh user. Nah, setiap kali counter kita akan ngecek nilai dari counter itu angkanya ganjil atau genap. Di sana kita bisa pakai sisa hasil bagi atau mod. Sebuah angka ketika di mod dengan 2 atau dibagi dengan 2, kalau sisanya 1, dia pasti angkanya ganjil. Kalau sisanya 0, pasti angkanya genap. Nah, contoh penerapan dari studi kasus tadi adalah seperti ini. Perulangan di sini kita akan memasukkan sebuah angka. Kita pakai scanner ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang input-output. Salah satu input yang bisa digunakan adalah input scanner. Di sini akan ada perintah masukkan sebuah angka, kemudian nilai dari inputan user itu akan disimpan dalam sebuah variabel integer. Kemudian kita inisiasi sebuah variabel jumlah dengan nilai 0. Nah, jumlah ini yang akan nge-counter. Ada berapa sih angka ganjil yang ada di deret angka mulai 0 sampai dengan inputan dari user tersebut. Oke, mungkin kita rekap sedikit ya. Yang pertama adalah perulangan for, yang kedua adalah nested for atau perulangan bersarang, for dalam for. Kemudian yang ketiga adalah perulangan while, yang keempat adalah pengulangan do while. Oke, mungkin ada pertanyaan secara keseluruhan dalam pertemuan kita hari ini? Cukup jelas ya? Oke, baik, terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya, saya harapkan kalian mengerjakan sebuah tugas mandiri. Nah, di sini saya akan meminta kalian membuat sebuah aplikasi sederhana yang meminta user untuk menginputkan sebuah angka. Nah, ketika angka tersebut diinputkan oleh user, tentukan dan tampilkan ada bilangan prima apa aja sih yang ada di dalam deret angka antara 1 sampai dengan angka yang diinputkan oleh user. Oke, jadi tujuan dari penugasan ini adalah supaya kalian bisa menggunakan kombinasi pengulangan dengan struktur kondisi. Jadi kalian bisa menggunakan perulangan for dengan struktur kondisi if dan else dalam pengulangan tersebut. Kemudian di dalam itu akan ada pengecekan secara matematis supaya dia bisa ditentukan adalah sebuah bilangan prima atau bukan. Oke, untuk pertemuan kita berikutnya kita akan belajar tentang array dan string. Mungkin kalian bisa baca-baca dulu materinya sebelum pertemuan kita di kelas. Baik, kalau gitu sekian pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih sudah menghadiri mata kuliah ini dengan antusias. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Demikian video pengajaran saya pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.